paso. Eh, eh. Motherfucking design all right now. Bring it down, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griselda Trielika dari kelas 12 IPSI nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan aerob dan anaerob. Nah, untuk mengetahui secara detail tentang perbedaan aerob dan anaerob, maka silahkan tonton video saya berikut ini. Nah, ada dua jenis respirasi seluler. Nah, yang pertama ada aerob dan yang kedua ada anaerob. Yang mana yang pertama ini, respirasi aerob, merupakan proses yang dilakukan makhluk hidup untuk mengubah bahan bakar seperti lemak atau gula menjadi energi dengan bantuan oksigen. Nah, organel utama yang berperan menjalankan respirasi aerob di dalam sel adalah mitokondria, yang menjadi molekul glukosa dari makanan menjalani proses bertahap, yaitu ada glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Nah, pada akhir proses tersebut, satu molekul glukosa dengan bantuan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 36 molekul ATP bersama dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Nah, ini menunjukkan sangat efisiennya respirasi aerob. Respirasi aerob ini juga merupakan reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan demikian, dalam prosesnya, keberadaan oksigen sangat dibutuhkan. Hasil dari reaksi ini adalah energi dengan jumlah yang besar. Tahap dari respirasi aerob yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini apa sih? Ya, glikolisis ini merupakan pengubahan glukosa atau C6 menjadi asam pirufat atau C3. Nah, proses glikolisis berlangsung di sitoplasma. Setelah glikolisis ada reaksi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Apa sih dekarboksilasi oksidatif itu? Ya, itu merupakan pengubahan asam pirufat atau C3 menjadi 2-asetil CoA, 2-NADH, dan 2-CO2. Dekarboksilasi oksidatif ini berlangsung di mitokondria. Nah, tahap yang ketiga nih, ada siklus Krebs, yang mana siklus Krebs ini merupakan reaksi penyatuan asetil CoA dengan asam oksaloasetat yang menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2. Siklus Krebs ini berlangsung di mitokondria. Nah, ada tahap yang terakhir, yaitu transfer elektron, yang merupakan reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP. Nah, transfer elektron ini yang berlangsung di membran mitokondria. Nah, selanjutnya ada respirasi yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Apa sih respirasi anaerob itu? Nah, respirasi anaerob adalah reaksi pernapasan yang tidak memerlukan oksigen. Nah, respirasi ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil, yaitu hanya 2 ATP saja. Respirasi anaerob ini terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob, yaitu yang pertama, respirasi aerob ini memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik dan menghasilkan
energi dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 36 ATP. Nah, perbedaan yang kedua, respirasi anaerob ini tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma. Tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi tapi dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu hanya 2 ATP saja. Nah, respirasi anaerob ini menghasilkan energi yang jauh lebih kecil kan dibandingkan dengan respirasi aerob. Jika aerob menghasilkan 36 ATP, tetapi respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, hal ini terjadi karena pada respirasi anaerob glukosa tidak terurai sempurna menjadi air dan CO2. Semua organisme multiseluler dan sebagian jenis ragi mampu menjalankan respirasi jenis aerob. Nah, respirasi aerob dibutuhkan oleh banyak proses tubuh agar berjalan dengan baik. Kontraksi otot seperti pada lengan, jantung, dan gerak peristaltik membutuhkan ATP yang dihasilkan melalui respirasi sebagai bahan bakar. Nah, pembentukan ikatan peptida pada sintesis protein, sintesis kromosom, dan membran sel, pembelahan sel pada pertumbuhan, serta transmisi impuls saraf sepanjang akson dengan transport ion sodium masuk dan keluar membran, maupun regulasi suhu tubuh. Semuanya ditanami oleh respirasi aerob. Nah, contoh respirasi dari aerob ini yaitu fermentasi alkohol, fermentasi asam laknat, dan aktivitas otot yang berat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh tumbuhan dan beberapa jenis ragi. Yang gula dipecah untuk melepaskan energi. Nah, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan dilepaskan energi sebesar 2 ATP saja. Nah, proses ini penting secara ekonomi sehingga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan roti dan pembuatan bir serta minuman anggur. Beberapa bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus menyebabkan susu menjadi asam dan membentuk yogurt. Nah, bakteri ini mengonsumsi gula yang selanjutnya gula itu diubah menjadi asam laknat dan energi. Nah, energi yang dihasilkan ini setara dengan 2 ATP. Bakteri ini mengubah glukosa menjadi 2 asam laknat dan energi sebesar 2 ATP. Pada manusia, selama aktivitas fisik yang berat, proses bernafas tidak mampu menyediakan cukup oksigen bagi berlangsungnya respirasi. Nah, otot mengalami kekurangan oksigen, sehingga proses aerob berubah menjadi anaerob. Perubahan ini menyebabkan terbentuknya asam laknat. Nah, akumulasi asam laknat menyebabkan kram otot dan kelelahan yang berfungsi sebagai alat pengamanan untuk melindungi sel otot. Ketika nafas ngos-ngosan setelah aktivitas berat, nah, itu membantu tubuh mendapatkan lebih banyak oksigen dan meningkatkan oksigen pada otot sehingga proses respirasi dapat kembali aerob. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai respirasi aerob dan anaerob, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai sistem energi tubuh. Apa sih sistem energi tubuh itu? Ya, sistem energi tubuh itu pada dasarnya ketika kita melakukan aktivitas seperti olahraga dan lain-lain selalu membutuhkan energi dalam tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Terutama dalam olahraga yang menuntut
menggunakan DNA mengeluarkan energi untuk bekerja, sehingga diperlukan ketika ketersediaan energi secara khusus yang disimpan di dalam otot. Tubuh manusia bergerak memerlukan energi yang dihasilkan melalui sebuah sistem energi, yaitu sistem aerob dan sistem anaerob. Nah, penggolongan olahraga aerob dan anaerob pada hakikatnya berdasarkan bagaimana energi itu dihasilkan, diproduksi pada saat kita melakukan aktivitas fisik. Nah, energi yang digunakan pada saat melakukan segala aktivitas di sel tubuh kita menggunakan energi yang bersumber dari ATP. Nah, ATP sendiri yaitu suatu zat yang ada di setiap sel tubuh kita. Faktanya, jumlah ATP sangat sedikit. ATP ini dipecah menjadi ADP plus P inorganic plus energi. Nah, energi ini yang digunakan untuk aktivitas tubuh. Karena jumlah ATP yang sangat sedikit, maka ATP harus diresenteva atau dibuat ulang. Nah, untuk meresenteva ATP ada dua cara, yaitu ada aerob dan anaerob. Nah, aerob menggunakan oksigen dan anaerob tanpa menggunakan oksigen. Setelah saya jelaskan mengenai pengantar sistem energi tubuh, baik sistem aerobik maupun sistem anaerobik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai poin penting dari sistem aerobik dan sistem anaerobik. Yang pertama, ada sistem aerobik. Nah, sistem aerobik ini merupakan reaksi kimiawi yang memerlukan adanya bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP dan untuk pembakaran pada otot yang bersumber dari karbohidrat. Selain itu, untuk aktivitas yang lebih lama diperlukan lemak dan protein yang menghasilkan energi. Untuk kegiatan aerobik, perlu setidaknya 3 menit dalam durasi. Nah, aktivitas aerobik biasanya merupakan aktivitas olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang yang dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Contohnya seperti berjalan kaki, bersepeda, atau jogging. Nah, pada saat berolahraga, kedua simpanan energi tubuh, yaitu simpanan karbohidrat serta simpanan lemak dalam bentuk trigliserida, akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Namun, bergantung pada intensitas olahraga yang dilakukan. Kerja simpanan energi ini dapat memberikan jumlah kontribusi yang berbeda. Nah, untuk meregenerasi ATP, 3 simpanan energi yang akan digunakan oleh tubuh, yaitu simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, di antara ketiganya ini, simpanan karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama saat berolahraga. Selanjutnya ada sistem anaerobik. Nah, sistem anaerobik ini merupakan reaksi kimiawi yang tidak memerlukan adanya bantuan oksigen. Penggunaan sistem anaerobik ini saat melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi dengan cepat atau kurang dari 3 menit. Nah, salah satu alasan kegiatan anaerobik tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama. Hal itu karena asam laknat menumpuk di otot. Nah, contoh dari kegiatan otot jenis olahraga yang memiliki aktivitas anaerobik dominan adalah lari cepat atau lari sprint, push up, bodybuilding, gimnastik atau loncat jauh. Nah, sistem anaerobik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem anaerobik alaktik dan sistem anaerobik laktik atau asam laknat.
Yang pertama ada alaktik. Nah, alaktik ini merupakan sumber energi yang diperoleh dari pemecahan ATP dan PC yang tersedia dalam tubuh tanpa menimbulkan terbentuknya asam laktat. Nah, proses pembentukan energi dalam sistem ini sangat cepat, namun hanya mampu menyediakan energi sangat sedikit untuk aktivitas yang sangat singkat. Nah, yang kedua ada sistem anaerobik laktik, yaitu sumber energi yang diperoleh dari pemecahan glukosa darah dan glikogen otot lewat glikolisis anaerobik. Nah, sistem ini selain menghasilkan energi, juga menimbulkan terbentuknya asam laktat. Proses pembentukan energi pada sistem ini berjalan sangat cepat. Nah, digunakan untuk aktivitas yang singkat. Kedua sistem energi anaerobik tersebut sama-sama tidak memerlukan bantuan oksigen selama dalam proses pemenuhan energi. Nah, setelah proses pemenuhan energi berlangsung selama sekitar kurang lebih 120 detik, maka asam laktat sudah tidak dapat diresintesis menjadi sumber energi. Untuk itu dibutuhkan oksigen untuk membantu proses resintesis asam laktat menjadi sumber energi kembali. Nah, oksigen diperoleh melalui sistem pernafasan dengan menghirup udara. Nah, oksigen yang masuk melalui sistem pernafasan itu digunakan untuk membantu pemecahan senyawa glikogen dan karbohidrat. Dengan adanya oksigen, maka pemecahan glikogen secara penuh menjadi karbon dioksida dan air akan menghasilkan ATP. Nah, sumber energi utama tubuh kita yaitu glukosa dan lemak. Jika kita lihat dan butuh energi, glukosa dipecah dan dinamakan proses glikolisis atau pemecahan glukosa. Nah, glukosa secara kimia dinamakan C6H12O6 dan akan dipecah menjadi C3 atau asam pirufat. Nah, kejadian glikosa dipecah menjadi asam pirufat terjadi secara spontan. Artinya apa? Artinya tidak memerlukan oksigen, sehingga proses tersebut dinamakan proses anaerobik atau anaerob. Nah, bergantung pada sel tubuh kita. Nasib asam pirufat kalau tidak ada oksigen atau kurang oksigen, maka asam pirufat akan berhenti reaksi kimianya dan akan berubah menjadi asam laktat. Nah, proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat itu menghasilkan energi sebanyak 2 ATP, sehingga pemecahan glikolisis anaerobik menghasilkan 2 ATP plus asam laktat. Dan jika tubuh kita cukup oksigen, asam pirufat akan masuk ke dalam organel sel mitokondria. Di dalam mitokondria itu, asam pirufat diubah menjadi asetil CoA yang akan mengalami reaksi kimia yang sangat panjang. Dan reaksi ini ditemukan oleh Mr. Krebs, makanya dinamakan siklus Krebs. Nah, pada akhirnya, glukosa yang masuk ke dalam siklus Krebs akan menghasilkan 36 ATP plus CO2 plus H2O. Hai, gimana penjelasan dari saya mengenai perbedaan aerob dan anaerob? Semoga penjelasan saya tadi dapat menginspirasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.